sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tentang isi Alkitab itu apa yang diomongkan oleh Juma gitu loh. Tidak ada tolak ukurnya. Mengapa? Karena Bang Juma kan Muslim, Islam kan? Terus? Islam. Masalahnya Terus? Islam itu baru muncul 600 tahun setelah Yesus kok. Nah, Yesus tadi yang dengan saya Islam bahas ini bukan sesuatu yang muncul belakangan. Ini Bible yang saya bahas tadi. Iya, Bible terus? yang sudah kamu pahami menurut otakmu yang berpikiran Islam gitu loh. Boleh Bisa nggak saya dipaskan. minta sesuai dengan otak saudara? Boleh nggak? Kalau menurut otak saya memahami Yesus secara apa adanya, secara faktual sejarah, Bung. Yang tertulis dalam Alkitab. Oke, kita berbicara mengenai sejarah dalam perspektif benak saudara, boleh kan? Sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Iya, silakan. Oke. Anda uraikan sejarah yang tertulis dalam Bible. Boleh? Oke. Boleh kan? Boleh ya? Saya uraikan ya. Iya, oke. Sejarah tentang Yesus dalam Bible yaitu literasinya kitab Perjanjian Baru. Oke. Yang mana tadi sudah saya katakan. Saya belum membawa tema, saya belum membawa materi yang saya minta dari Anda loh. Belum. Mohon tunjukkan kepada saya legalitas Yesus terhadap buku yang bernama Perjanjian Baru ini. Silakan. Maksudnya legalitas gimana? Yesus harus bercerita tentang buku Anda. Sebagaimana Musa bercerita tentang Torah. Ya, gimana ceritamu? Daud bercerita tentang Mazmurnya. Ya, terus gimana Yesus legalitasnya? bercerita tentang titik-titik apa mengenai kitab saudara yang Perjanjian Baru ini. Silakan. Kalau tidak Macet internasional ini atau gimana? Saya udah bilang tadi kan, ini abang mau level berapa? lah. Padahal Anda sering comot-comot ayat untuk kebenaran, untuk pembenaran. Enggak, saya diam nih. Saya merasa terdakwa nih sekarang. Saya minta Anda menjelaskan kepada saya sesuai dengan pemahaman saudara tentang Bible. Yesus dan Perjanjian Baru. Saya minta legalitas Perjanjian Baru ini dari Yesus ada enggak? Oke, kalau nggak ada gimana? Hah? Kalau tidak ada apa masalahnya? Enggak ada. Nah, kalau tidak ada masalahnya apa? Berarti tidak ada Yesus pernah menceritakan tentang buku-buku yang menjadikan Anda menyembahnya. Oke, kalau tidak ada apa masalahnya lagi? Enggak, saya tanya kepada saudara. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada, Bukan kalau tidak ada, saya tanya. Jadi ada atau tidak ada, Bang? kan tadi sudah saya katakan, Nah, munculnya apa kitab Perjanjian Baru itu bukan karena ada legalitas Yesus, tapi dari para murid-murid Yesus yang mana dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, bagus. Gitu loh, bro. Bagus. Berarti dengan kata lain, saudara Christian, dengan kata lain ada sebuah penulis atau pewarta menuliskan sebuah surat, ya, surat berita atau surat kabar yang dituliskan tanpa kemudian bertemu dengan oknum yang dicerita di dalam surat kabar tersebut. Betul atau betul? Gimana? Berarti ada wartawan yang menulis sebuah kabar berita atau menulis sebuah surat kabar di mana oknum yang diceritakan di dalamnya tidak tahu menahu tentang cerita-cerita yang ada di dalam surat kabar tersebut. Betul atau betul? Kalau dalam Injil, dalam Alkitab Perjanjian Baru, para penulisnya kan saksi Yesus. Seperti saya nggak tahu, saya nggak tanya itu loh, Bang. Saya nggak tanya itu, Bang. Pertama Anda sudah mengakui, Anda sudah mengakui Yesus tidak tahu menahu tentang buku Perjanjian Baru. Yesus nggak tahu, tidak ada legalitasnya.
Tidak Tidak ada ada. legalitas Yesus. Yesus tidak tidak pernah ada. menyebut buku-buku ini. Nah, Tidak. sekarang pertanyaan saya, pewarta atau wartawan yang menuliskan uraian mereka dalam surat kabar mereka ini, surat berita mereka, itu apakah Yesus sebagai orang yang diceritakan di dalamnya tahu tentang cerita itu? Kalau Yesus Tuhan pasti tahu dong. Oh dia Tuhan. Loh, kenapa jadinya kayak begitu? Ini bukan masalah Tuhannya, Bung. Sebagai manusia, Yesus tahu nggak cerita-cerita yang ditulis oleh wartawan ini? Sebagai Tuhan dia tahu. Hah? Sebagai manusia tidak tahu, sebagai Tuhan dia tahu. Berarti Yesus tidak tahu. Tidak tahu sebagai manusia. Ya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Kita tidak sedang berbicara mengenai iman. Anda tadi mengatakan berbicara mengenai sejarah, segala macam pengetahuan. Nah, kalau demikian, Anda mengatakan saya tidak paham dan Anda yang paham, tolak ukur Anda paham itu apa? Sedangkan Yesus tidak memiliki legitimasi terhadap Bible, Yesus tidak tahu cerita apa yang ada di dalam Bible itu. Yang ketiga, Yesus tahu nggak penulis-penulis Bible ini? Secara manusia tidak tahu, secara ketuhanan tahu. Nah, secara manusia, ternyata Yesus tidak mengenal penulis perjanjian baru. Mana dong salah satunya Matius, muridnya Matius. Jadi kalau sudah kayak begini, apanya ceritanya? Apalah arti sebuah cerita yang disusun, yang dikarang, yang diwartakan, kalau yang diwartakan di dalamnya tidak tahu menahu tentang penulisnya, tentang isi tulisannya, dan di mana ditulis. Lalu apa yang diharapkan dari Bapak sebagai Kristen yang mengatakan Anda lebih paham daripada saya? Ilmu apa yang Anda punya? Ternyata kropos. Yesus tak tahu penulis, Yesus tak mengenal apa isi tulisan, Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku tersebut. Lalu Anda punya modal apa untuk mengatakan Anda lebih pintar dari saya? Standar Anda yang tepat, itu juga nanti mentawal Quran Anda, Bang. Kenapa? Standar yang Anda pakai itu loh. Kenapa Itu standarnya? Nanti mengenai Quran Anda. Ya silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya malah senang. Saya malah senang. Saya malah senang kalau itu. Saya malah senang. Isi Quran, ya Bang, yang nulis tentang Isa Yesus kan tidak ada legitimasi dari Yesus. Oke. Sama, Bang. Ayo. Oke. Baik. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan Yesus. Pengarang kitab saudara tidak bertemu dengan Yesus. Allah juga Dua-duanya datang Yesus, Pak. sabar. Allah juga Dua-duanya datang Yesus. sabar. Betul. Sabar, Bang. Dua-duanya tidak bertemu dengan Yesus. Oke? Permasalahannya adalah Nabi Muhammad tidak pernah mengaku utusan Yesus. Oke? Pengarang kitab saudara disebut rasul, utusan Yesus. Sampai sini Anda paham? Siapa pembohong di antara keduanya? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai utusan Yesus, tapi penulis kitab Bible Perjanjian Baru mereka mengaku sebagai utusan Yesus. Ternyata Anda mengakui 3 poin tadi, Yesus tidak mengenal, Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak tahu isi buku-buku mereka. Tapi penulisnya mengaku rasul utusan Yesus. Saya mau Anda jujur. Antara Nabi Muhammad SAW dengan pengarang Bible Perjanjian Baru, yang mana yang pembohong? Silakan. Nabiku Muhammad atau orang-orang yang mengaku utusan Yesus ini? Jujur. Yang pembohong di antara kedua sisi ini, Nabi Muhammad atau rasul-rasul palsu milik saudara ini? Silakan. Kamu pintar tadi. Kenapa? Jangan dipintar toh. Saudara, analogi sederhana. Uang kertas yang tidak sampai kemudian dipercetakan Bank Indonesia beredar di luar, itu uang palsu kan? Betul kan? Nah, seorang yang mengaku utusan Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan pabrik, yaitu Yesus, itu utusan apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Palsu.
Kan tadi udah aku bilang, di antara rasul palsu ini dengan nabiku Nabi Muhammad, siapa yang pembohong? Di para rasul tidak ada yang penulis perjanjian baru tidak bohong. Loh, tadi Anda sudah mengakui seorang yang tidak pernah bertemu Yesus, uang yang tidak pernah keluar dari BI, tiba-tiba beredar di masyarakat, itu uang palsu karena tidak berasal dari pabrik. Penulis-penulis Bible tidak ada legitimasi dari pabrik Yesus. Maka dia disebut rasul palsu karena tidak berasal dari Yesus. Sekarang pertanyaan saya, rasul palsu ini dengan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai utusan Yesus. Mereka si palsu mengaku sebagai utusan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pembohong di antara kedua sisi ini? Nabiku atau penulis kitab saudara? Tidak ada yang bohong, ya. Penulis kamu jadi sesuatu yang berasal dari kebohongan ketika dipercayai, maka yang mempercayainya pun itu pasti akan menjadi pembohong. Ini orang namanya Kristen. Saudara kita ini namanya Kristen. Dia sudah akui Yesus tidak pernah mengenal penulis, Yesus tidak tahu isinya kemudian, dan Yesus tidak mengenal buku tersebut. Tapi dia mengatakan dia ini bukan pembohong. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku bertemu dengan Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus, Anda katakan bukan pembohong? Bagaimana mungkin orang yang mengaku Rasul Yesus, utusan Yesus tapi tidak pernah bertemu Yesus, Anda katakan bukan pembohong? Berarti Anda sendiri telah diselimuti roh pendusta. Saya tanggapi ya. Silakan. Tolong Bang Juma tahan dulu nafsunya ya, diredam dulu. Jadi begini Bang Juma, Yesus bukan berarti tidak tahu. Secara manusia saya katakan dia tidak tahu kalau ada buku yang menulis tentang dirinya. Tapi yang jelas para penulis itu adalah para muridnya Yesus atau rasulnya Yesus. Itu loh Bang. Sehingga para muridnya Yesus ini dia meyakini kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka para rasul tidak akan menulis tentang Yesus. Ya. Kamu lihat ya, dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Tokoh sentral yang ditulis adalah tentang Yesus semua. Dari kelahiran sampai pada nanti ditulis dalam Wahyu untuk kedatangannya kedua kali. Jadi Anda jangan bikin framing siapa yang berbohong itu Anda itu terlalu pintar bermain kata-kata. Jadi begini bro ya, seandainya tidak ada legalitas dari Yesus, Anda tidak anggap sah kitab-kitab itu. Toh Anda juga pakai loh, sering kamu comot-comot untuk menunjukkan Yesus ini hanya manusia saja. Telah dipanjang lebar banyak ayat yang Anda hafalkan. Saya salut dengan Anda menghafalkan ayat. Kalau ini tidak ada legitimasi dari Yesus, kenapa kamu Anda pakai itu loh? Itu Anda gak adil gitu loh. Demi kepentingan Anda pakai ayat-ayat Alkitab. Saya salut dengan Anda hafal dengan ayat Alkitab. Anda sepatutnya mengucap terima kasih sama LAI gitu. Dengan terjemahan yang Anda hafalkan itu menghasilkan banyak poin bagi Anda. Seandainya jualan Anda itu hanya dari lingkup Anda sendiri, Anda tidak seperti ini sekarang. Sekarang itu juga karena jasa dari Alkitab terjemahan lain. Itu bro, ini maaf agak menyimpang sedikit ya. Jadi kalau Anda sering memframing tidak ada validasi dari Yesus kitab yang ditulis itu, toh Anda juga pakai loh. Anda juga tadi sudah panjang lebar dengan Indra tadi juga pakai ayat Alkitab loh, bro. Boleh saya bicara Bang? Udah? Udah? Suara Anda ini cocok untuk nyanyi sinden sama saya. Cocok suaranya. Saya ingin mengatakan begini. Kenapa saya belajar Bible? Banyak hal. Karena Bible dipakai untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah.
Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Saya ingin memastikan kitab Anda karena Al-Quran saya menjelaskan itu. Jangan Anda fitnah saya sembarangan. Nah, sekarang begini, Bung. Yesus itu menyampaikan firman dari tahun berapa ke tahun berapa? Ini penting untuk Anda jawab. Ya. Yesus Dari tahun ya. dari Itu dimulai umur 30 tahun. 30 tahun sampai 33 tahun. tahun, Bro. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Ini aja, Bro. Kira-kira sabar. Ya, gini aja, sudah. Kalau Anda Sabar dulu. Sabar. Yesus menyampaikan firman menurut pengakuan saudara dari tahun 30 sampai 33. Oke. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Ada jarak waktu 31 tahun. Pertanyaan saya, dari mana Markus ini mendapatkan informasi-informasi tentang Yesus? Menurut ajaran Kristen ya. Dan ajaran Kristen itu tolak ukurnya bukan ajaran Islam. Ya. Jadi Anda bertanya. Maksudnya apa, Bang? Kok bawa-bawa Islam? Ya. Enggak, Anda mengakui Yesus menyampaikan firman usia 30 sampai 33 tahun. Stop. Enggak ada lagi firman. Tahun 34, 35, 36, 37, 8, 9, 10, 11, 12, 64 sampai tahun 67 Markus menulis. Siapa yang menyampaikan sabda Yesus kepada Markus? Jawab. Satu. Bentar. Jadi Dua. proses penulisan kitab Kejadian Baru itu, Bro, ya, itu berdasarkan dari tradisi lisan salah satunya ya, yaitu Tradisi lisan. Hei, ya, serius itu, Pak? dengarkan dulu. Ada yang menghafal kitab Markus? Oh my cerot. Di mana itu, Pak? Di mana itu? Ini saya ceritakan dulu. Tolong, Bro, kamu jangan terlalu bernafsu gitu, Bang. Enggak. Yesus Anda katakan menyampaikan firman di tahun 30 sampai 33. Ya. 34 Yesus tidak menyampaikan firman lagi. 35, 36, 37, 38, 39 sampai 64, 67 Yesus tidak menyampaikan firman lagi. Markus menyusun sebuah berita. Pertanyaan saya, Markus dapat informasi tentang Yesus ini dari mana? Jarak mereka 30 tahun dan Yesus tidak pernah menyampaikan firman lagi. Ini, Bang, ya, saya gambarkan begini. Ya, kalau kita kan di dalam Injil itu merupakan sejarah kisah Yesus, baik kisah Yesus maupun ajaran-ajaran Yesus. Ya, Ya. kan? Ibaratnya Anda itu mempercayai kisah Gajah Mada. Apakah penulisnya itu yaitu dekat dengan Gajah Mada, mungkin baru puluhan tahun kemudian menulis kisah Gajah Mada. Wah, orang Indonesia juga percaya sejarah yang ditulis, sejarah Indonesia itu. Ini gambarannya seperti itu aja, Bang. Gak usah terlalu dibikin apa ya, Anda begini begitu. Sebab endingnya. Ini sesi curhat atau sesi ini sebagai ilmiah? analogi, Bang. Ya. Sekarang Anda pernah belajar sejarah Indonesia, kan? Gimana para penulis sejarah itu? Apakah mereka Itu sejarah, Pak. Itu sejarah. Ini kitab Anda sejarah atau firman Tuhan? sejarah yang menulis tentang Tuhan? Sejarah yang menulis tentang Tuhan. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu ditulis tentang firman Tuhan. Jadi gini, kitab kami adalah kitab Itu firman Tuhan atau apa nih, Bang? Itu adalah tulisan sejarah tentang Tuhan yang isinya ada firman Tuhan. Paham? Ya, itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Itu sejarah tentang Tuhan yang isinya ada firman Tuhan. Paham? Itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Kamu nggak ngerti penjelasan saya. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Tahu nggak? Pertanyaan saya sederhana loh. Itu firman Tuhan atau murni sejarah, Paman?
sejarah tentang Tuhan, ya. Jadi objek yang ditulis Oh, adalah sejarah. Terus Berarti isi bukan firman sejarahnya, Tuhan kan? itu dengarkan, isi sejarahnya Berarti bukan ada. firman Tuhan kan, Bang? Berarti bukan firman Tuhan kan? bukan perkataan Tuhan, Bukan. tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an mengatakan tidak di sama dalam dengan ayat Quran. yang saya bacakan tadi, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Alhamdulillah, hari ini saudara Kristen mengakui bahwa kitabnya Markus, Lukas dan In the Gang ternyata itu bukan firman Tuhan. Dah, selesai kita, Bang. Makasih, Bang, ya atas kejujurannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ya Luar biasa sahabat bukan kita. firman Tuhan dalam Masih arti ada yang perlu diperbincangkan setelah kita tahu bahwa ternyata Bible Perjanjian Baru itu bukan firman Tuhan? Masih ada yang perlu? Kurasa nggak lagi kan? perlu saya Semua jelaskan sudah nggak? tuntas. Buat Perlu dijelaskan nggak? oh, boleh, boleh, boleh. Anda silakan menjelaskan buku sejarah yang ternyata bukan firman Tuhan. Silakan. Dulu ya. Buku sejarah bukan firman Tuhan, Ya. artinya tulisan itu bukan perkataan Tuhan seperti Quran yang disampaikan gitu, Bang, bukan. Karena isi Alkitab Ya. dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak sama dengan Quran dan nggak ada hubungannya dengan Quran, ya. Kan Quran itu semuanya ucapan Tuhan berjilid-jilid, berayat-ayat, gitu, disampaikan oleh Allah pada abad ke-7 di Arab. Oh, kejadiannya kapan di mana ya juga nggak jelas. Mohon maaf bisa ninggung sedikit. Nah, bukan firman Tuhan artinya, perhatikan baik-baik. Wajib ya. Semua isi kitab bukan Ya. firman Tuhan artinya itu bukan ucapan Tuhan yang ditulis. Paham? Tapi menulis tentang Tapi- kesaksian. Dengarkan dulu dong. Ayo dengarkan dulu. Tetapi menulis tentang Oh, ya, 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 ya. menulis objeknya adalah Tuhan yang Iya, ditulis. iya, iya, iya. Yang mana di dalamnya ada firman Tuhan yang ditulis. Nah, jadi kamu jangan Iya, 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 kau iya. pakai Al-Quran untuk mengukur Alkitab. Oh, nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Nggak Enggak, sama. enggak. Oh, Saya kalau ditanya, Bang, Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Yang datang kepada Nabi Musa. Ku jawab, itu firman Tuhan. Yang Kalau menceritakan tentang ya, saya katakan itu firman Tuhan. Yang datang kepada Nabi Isa, firman Tuhan, firman Tuhan. Yang datang kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan, firman Tuhan. Saya akui itu. Tapi malam ini Anda sudah mengaku yang datang kepada Markus, Matius, Paulus, and the gang, itu bukan firman Tuhan. Ya sudah, nggak apa-apa. Adil kita. Nah, sekarang saya ingin membuktikan lebih jauh. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan tapi sejarah. Oke ya? sejarah tentang Tuhan. Saya ingin tahu dari saudara, sabar Bang, sabar Bang. Ya. Saya ingin tahu dari saudara ketika Paulus berkata, Yesus datang kepadaku dan berkata dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya minta itu tertulis di mana bahasa Ibraninya? Silakan, Bang. Loh, coba. Apakah ada? Ini nih maksudnya menulis bahasa Ibrani gimana toh, Bang? Di dalam kisah para rasul berapa itu? 26 nomor 14. Di situ jelas dikatakan bahwa Yesus datang kepada Paulus Ya. dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ya, Pertanyaan saya, ya. di mana kitab itu yang berbahasa Ibrani itu, yang ada ucapan Yesus? Di dalam kisah Rasul berapa tadi? 26? Kisah Rasul 9, sorry. Terus? Ya, nomor berapa? Nomor 2, coba nomor 2 Bang. Nomor 2 ya teman-teman. Ya. Bantu saya dong teman-teman. Di situ
Paulus mengatakan bahwa Yesusnya datang kemudian dengan menggunakan bahasa Ibrani. Apa ada Nah, tulisan saya seperti itu? minta. Apa ada tulisan menggunakan bahasa Ya. Ibrani? Kok nggak ada? Kok? Ada. Loh, mana kok ada? Masa nggak ada? Nggak ada. Masa sih? Saya bilang, Nggak ada. coba saya baca, Bang. Jum, tak bocornya Jum, Jum. Ya, silakan. Kisah Para Rasul. 9. Iya, coba. Ayat berapa? Ada nggak teman-teman? Ada nggak teman-teman? Nggak ada bahasa Ibrani. Kamu Masa nggak ada, Bang? Aduh, gimana ini? Teman-teman saya kok pada bisu semua ini. Aduh, gimana ini? Ini saja. Aduh, gimana ini? Ayat berapa? Baru mau dicari. Alamak. Lupa. Mati Mija. Aduh. Kalau kita Malu lihat saya. Eli lama sabatan itu bahasa apa? Bukan. Aduh. Mati Mija. Ternyata tidak ada. Nggak ada, Bang. Jadi nggak ada Nggak tulisan ada. Saulus mengapa engkau meninggalkan aku, nggak ada. Yang ada Saulus mengapa Oh, engkau gitu. menganiaya aku, gitu loh, Bang. Cuma Mati ya, Mija. Bang, cuma gini ya, Bang. Nggak ada dalam bahasa Ibrani. Nggak ada tulisan bahasa Ibrani, nggak ada, Bang. Waduh. Eli lama sabatani. Iya. Lukas. Ada di Lukas 4:16 tuh. Itu Gimana? ada ya. Oh, begini, Bang ya. Waduh. Parah. Sebagai Bang. Jadi Gimana dong? Oh, di Yohanes 3. Bukan. Gimana ini, Bang? Masa nggak ada Yesus dalam bahasa Ibrani kepada Paulus sih? nggak ada. Udah lah. Hah? Jangan maksa tuh. Jum. Aduh. Tuh maksa tuh, nggak ada. Serius ini, Bang? Bentar, saya cari nggak ada kok. Hah? Aduh. Ayat berapa? Coba ayat berapa, ayo. Waduh. Ayat berapa, ayo. Bu Rahmat juga nggak tahu. Ayat berapa, ayo langsung tunjuk aja. Mati Mija. Ih. Masa Ini nggak yang- ada, Bang? Dengarkan ya. Hmm. Saya baca Iya. mulai ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit melilingi dia. Ia berkata, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Bukan bahasa Ibrani, Bang? nggak ada. Hah? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, Masa sih? nggak ada. Bunda Rahma nggak tahu juga? Nggak ada. Itu yang ini dia ditendang apa kayak ditendang Ini apa nanti apanya? tendam sering? Ay, Apa aja itu, bahaya Dan? ini. Bahaya ini. Bahaya belas ya anak-anak ini. Mungkin Masa sih? Bahasa Yunani. sama Hai. lain berubah kira-kira. Masa sampai sejauh itu kalian nggak tahu? Ngeri ini, ngeri. Hei, Kisah Para Rasul 26 kayaknya. alamak. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Hei, serius itu Bang Christian Anda nggak tahu? Ya betul, nggak tahu. Terima kasih. Kisah Para Wartawan 22 nomor 2. Oh, yang dia. Nah, baca. Alamak, Oh, yang kayak dengarlah gini nggak orang tahu. Israel yang aku katakan sampaikan ialah Yesus dari Nazaret. Itu ya? Bukan ya? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Alamak. Ini loh, Paulusnya berkata, orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, mana bahasa Ibrani itu mana, Bang? Ayatnya mana tuh? Mana? Itulah. ayatnya? Nomor ayat berapa? Salah satunya yang tadi yang kukatakan. Tunjuk ayat saja, nggak usah kamu katakan. Tunjuk saja. Paulus mengaku dia orang mendengarkan Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani. Saya mana ayatnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 2. 22 nomor 2. Ya, dua, bentar. Ya. Coba. Oh ya. Benar nggak saya ini? Salah nggak? Ya betul. Bagus, Pak Juma hebat. Nah, oke. Mana bahasa Ibraninya? Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka berkata. Bentar. Mana? Bentar ini. Paulus berbicara depan orang Yahudi. Hai saudara dan bapak-bapak. Ini gini loh ya.
Yang berbicara bahasa Ibrani itu Paulus, bukan Yesus. Iya, Paulus. Ya, Ya, terus? ketika di hadapan orang Yahudi yang mau mengadili Paulus supaya dihukum. Gitu Iya, loh. yang saya tanya bahasa Ibraninya mana? Oh, Oh, ini loh Bang, kitab ini kan diterjemahkan. iya, itulah yang saya bilang tadi. Anda kan berbicara mengenai apa? Anda berbicara tentang apa tadi? Tentang apa? Anda berbicara bahwa di dalam kitab saudara itu tidak seperti Al-Quran. Ya. Ya kan? Nah, Oh, tidak, nah sekarang nggak ada hubungannya dengan Quran, Bang. Dan apa? Alkitab Ya, tidak iya, bisa iya, tidak sama seperti Al-Quran. Oke, maka kitab Anda kemudian itu, ya. Oke, Bang, gimana? maka kitab Anda itu Anda katakan tidak dituliskan seperti Al-Quran, terima wahyu, tapi ini adalah cerita tentang sejarah. Nah, di dalam kitab saudara diceritakan Paulus berbahasa Ibrani. Ya. Nah, mana kitab yang bahasa Ibrani itu? Loh, ini gini loh, Bang. Kok kamu tanya kitab yo? Bikin bingung saya. Kok bingung sih? Ini Paulus, ya toh, sedang dihadapan oleh orang Yahudi dan minta akan pertanggungjawaban tentang ajarannya. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, maksudnya apa? Paulus ketika menghadapi orang-orang Yahudi, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Masa sih? Bukan, kok tanya kitab Ibrani itu ya lucu kamu itu loh. Oke, baik. Jangan gitu Oke, dong. baik. Saya salah berarti Bang ya? Yo salah. Salah Bang ya? Ya kira-kira salah. Oke, baik. Boleh nggak Abang kemudian membaca Kisah Para Rasul 26:14? Boleh nggak Bang? 26:14, oke. Iya. Standby. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku Lalu? mendengar suatu suara yang mengatakan padaku dalam bahasa Ibrani. Ya, ini Paulus ya. Dia menceritakan pengalamannya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus dan Dalam bahasa? bahasa Ibrani. Nah, tertulis di mana kemudian pernyataan Yesus kepada Paulus dalam bahasa Ibrani tersebut? Aku mau Bye. mana cari? Minta, minta apa katanya? Mana di Bibelmu berbahasa Yunani? Berbahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang lucu tuh minta. Yes, cuma dan kita menang. Mau dijawab dia berikan filmnya. Itu standby di bawah ambulans saya. Christian. Aku telepon tuh di bawah tuh siap. Gimana Bang? Boleh saya minta sejarah yang tertulis dengan tinta emas, menuliskan ejaan-ejaan serta nikut bahasa Ibrani ketika Paulus mendengarkan suara dari Yesus, Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Boleh? Ini menceritakan Bang ya. Misalkan begini ya. Bang Juma itu ketemu orang Inggris. Kemudian orang Inggris itu berbicara bahasa Inggris kepada Bang Juma.
Masa ditanya Hmm. kitabnya di mana? Itu kan lucu toh. Loh, Wong ini pengalaman. Bang, Hmm. saya ini kan cuma menerima kemudian terjemahan dari kitab saudara. Yang Ya. saya minta bahasa aslinya mana? Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengarkan bahasa suara aslinya. dari Yesus. Bahasa Yesus asli. berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, tapi ternyata bahasa Indonesia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ini bahasa Indonesia ini, Cak Ayu. Oh, Yang saya minta enggak ada. ketepatan bahasa yang didengarkan Saulus, Paulus, bahasa Ibrani dari Yesus. Tulisan itu tertulis di mana? Terjemahannya enggak ada, Bang. Oh, enggak ada. Karena saya baca terjemahannya enggak ada. Oh, enggak ada. Ya sudahlah kalau begitu, artinya kisah sejarah yang ditorehkan kemudian kitab saudara yang bukan firman Tuhan menurut saudara pun ternyata hanya menyisahkan terjemahan dari ungkapan-ungkapan Yesus yang masih kita ragukan kebenarannya. Benarkah Yesus pernah berkata dalam bahasa Ibrani kepada Saulus? Kalau benar, mana bahasa Ibrani yang Yesus ungkapkan itu? Mengapa engkau menganiaya aku? Mana Ibraninya? Ibraninya enggak ada loh, Bang. Enggak ada. Harus bercerita. Enggak ada, enggak ada. Masalahnya apa kok enggak ada? Kenapa bisa enggak ada? Kan mengaku aku mendengarkan dengan suara dalam bahasa Ibrani. Paulus bercerita bertemu Yesus dalam bahasa Ibrani. Kata Yesus dalam bahasa Ibrani apa itu? Dia ngomong apa di dalam bahasa Ibraninya? Saulus, Saulus, matumbana taemu pabalang ulummu. Masusah hatimu menendang. Mingkondong diobela kegala rangsang. Begitu, bahasa Ibraninya kayak gitu. Boleh kalau menurut Bang Juma. Oh boleh. Ya sudah. Oke, udah cukup Bang. Biar kamu suka Bang. Ya, Enggak, ini kita berbicara mengenai skala kebenaran kan? Informasi yang datang kepada kita nih. Ada pengakuan tahun 57 kalau dia mendengarkan suara dari Yesus dalam bahasa Ibrani. Para kaum intelektual akan menakar kemudian kebenaran keabsolutan daripada pemberitaan seorang yang menarasikan mendengarkan suara Yesus dalam bahasa Ibrani. Apa yang kamu dengarkan dalam bahasa Ibrani itu? Ada. Ini bahasa Indonesia loh. Iya, bahasa Ibraninya mana? Tidak ada. Yesus ini ngomong apa? Terus menurut kamu apa kalau nggak ada, masalahnya apa? Loh kok jadi nanya ke saya Bang? Loh, kan kamu mempersalahkan bahasa kan? Ya, masalahnya apa? Ini bukan saya permasalahkan loh. Paulusnya mengaku, kapan kamu nggak bermasalah? aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ngaku, siapa yang ngaku? Paulus kan Bang? Paulus yang ngaku. Ya udah. Mana bahasa Ibrani yang kau dengar itu? Apa bunyinya? Coba suarakan. Ini seandainya Bang. Oh, bukan seandainya. Kalau kejadian ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tentunya juga ada tulisan bahasa Ibrani yang itu Saulus, mengapa engkau menganiaya? Nah, harus. Karena dia mengatakan dalam bahasa Ibrani. Kalau itu kitabnya Ibrani gitu loh Bang. Karena kitabnya bahasa Indonesia akhirnya. Nah justru karena itu yang saya tanya, kitab Ibraninya mana? Yang diterima oleh